peristiwa pidana itu tidak berdiri sendiri, Richard Eliezer. Bahwa fakta persidangan publik sudah mengetahui luas, dia berdasarkan perintah. Kemudian dia ditanyakan dalam pendidikannya apakah dia bisa mengelola perintah tersebut, bisa menganalisa, tidak bisa. Ini sudah terungkap di persidangan. Itu kami bantah, tapi nanti itu akan kita sampaikan di nota pembelaannya. Ada nilai-nilai hukum yang bisa kita gali dari situ, bahwa yang dilarang dalam pelaksanaan perintah tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, tapi hapus karena adanya perintah jabatan tadi, gitu, dari orang yang memiliki wewenang atau otoritas. Demikian. Kalau dia dianggap tidak punya pemahaman dan tidak punya kehendak sama sekali, maka not criminally responsible, tidak bertanggung jawab secara pidana, tidak bersalah. Nah, yang tanda petik menjadi kompleks adalah ketika ada dinamika nih antara pemahaman dan kehendak dengan gradasi yang berbeda-beda. Apakah ini adalah hasil dari logika berbagai macam fakta persidangan yang telah ditemukan? Apa itu? Kok kita penasaran ya, karena selama hampir 3 bulan ini rasanya kita tidak ketinggalan satu episode pun dari setiap persidangan di semua terdakwa. Apa yang membuat jaksa penuntut umum begitu yakin memberikan tuntutan lebih berat ke Barada Richard Eliezer dibandingkan ketiga terdakwa lainnya yang jelas-jelas melakukan banyak kebohongan di persidangan? Entah ada apa terjadi sama Geger vonis direkayasa. Bukti suap ditunjukkan. Pengacara Eliezer tunjukkan bukti mengejutkan. Pengacara Brigadir J sebut ada setan ringankan vonis Sambo. Katanya Jenderal Bintang 1 gentayangan. Metrosuara.com. Pengacara keluarga Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak menyebut bahwa ada gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis hukuman kubu Ferdi Sambo CS. Dalam penjelasannya, Martin memakai terminologi urban legend, yakni hantu atau setan. Martin lanjut menyambungkannya dengan kasus Sambo bahwa hantu tersebut memang sulit untuk membuktikan adanya kuasa-kuasa gelap dalam gerakan bawah tanah untuk meringankan hukuman Sambo. Lantas, menurutnya hal yang meringankan vonis hukuman tidak hanya untuk Ferdi Sambo saja, melainkan untuk sang istri Putri Chandrawati dan ajudannya yang lain. Martin menyinggung soal kekayaan Ferdi Sambo yang jumlahnya fantastis dan jaringan yang begitu banyak selama dia bekerja sebagai polisi. Sebenarnya sudah seringkali menyampaikan bahwa Ferdi Sambo itu memiliki uang yang banyak dan juga memiliki networking. Bukan berarti Ferdi Sambo lepas jabatan di Propam, bukan berarti jaringan itu meninggalkan dia. Kata Martin dilihat dari tayangan Kompas TV Senin 23 Januari 2023. Martin mengungkapkan bahwa ada jaringan Sambo yang mencari aman dengan meninggalkannya. Namun ada juga yang loyal dan setia kepada Sambo hingga saat ini. Ia menyebut bahwa keloyalitasan tersebut bisa karena memang loyalitas sejati atau karena adanya bargaining atau tawar-menawar. Hal itu dikaitkan Martin dengan buku hitam Sambo yang terus dibawanya, bahkan saat persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut Martin, buku hitam Sambo tersebut menyimpan begitu banyak informasi dan rahasia penting terkait hutang orang-orang. Coba lihat, itu buku hitam yang sering dibawa Pak Ferdi Sambo. Itu saya pikir ada banyak informasi di situ mengenai hutang-hutang seseorang, baik materi maupun material, kata Martin. Lebih lanjut, Martin mengaitkan hal tersebut dengan gerakan bawah tanah yang juga terdapat sosok setan atau hantu di dalamnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kemarin, ada informasi bahwa Jenderal Bintang 1 yang katanya gentayangan melakukan gerakan bawah tanah. Layak jadi pertanyaan. Apakah Jenderal Bintang 1 ini hanya satu jenderal yang diduga berkentayangan, atau mungkin saja mantan jenderal yang bintangnya lebih dari satu? Bebernya. Martin menduga ada jenderal berbintang yang ikut serta melobi atau mencari kesempatan untuk meringankan vonis hukuman Sambo dan juga Putri. Siapa sosok di balik gerakan bawah tanah tersebut? Martin menyebut hingga saat ini belum ketahuan. Martin menegaskan bahwa ada sosok yang terlibat dalam gerakan bawah tanah dan bergerak layaknya hantu yang bergentayangan serta tak terlihat.
pasti ada sosok gerakan bawah tanah. Seperti hantu itu tidak bisa kelihatan, saya nggak lihat hantunya tapi saya bisa merasakan efek hantunya seperti apa, pungkasnya. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo punya uang banyak dan jaringan. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Martin Simanjuntak menganggap apa yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan juga Keamanan Mahfud MD masuk akal. Sebelumnya Mahfud mencium adanya gerakan bawah tanah yang sengaja dilakukan untuk mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku pembunuhan Brigadir J, khususnya aktor intelektual kasus tersebut yakni Ferdi Sambo. Menariknya, Mahfud menyebut gerakan tersebut sebagai gerilya dan dilakukan oleh dua kubu, yakni mereka yang meminta Ferdi Sambo bebas dan meminta mantan Kadif Propam Polri itu untuk dihukum. Martin menyampaikan bahwa bukan hanya Ferdi Sambo yang berharap mendapatkan keringanan hukuman, namun juga terdakwa lainnya yakni sang istri, Putri Chandrawati dan ajudannya Ricky Rizal dan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Vonis ringan ini juga turut diharapkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berperan dalam justice kolaborator pada persidangan kasus ini. Saya pikir yang mau diringankan itu bukan hanya Ferdi Sambo, tapi juga minimal istri dan juga para ajudan yang lain selain Richard sebagai justice kolaborator, kata Martin dalam tayangan Kompas TV Senin 23 Januari 2023. Martin menekankan bahwa sejak awal ia telah memperingatkan bahwa Ferdi Sambo memiliki uang dan juga jaringan atau networking yang luas, sehingga dinilai mampu mendorong terciptanya gerakan yang berupaya untuk melepaskannya dari jeratan pidana maupun meringankan hukuman pidananya. Sebenarnya sudah seringkali menyampaikan ini bahwa Ferdi Sambo itu memiliki uang yang banyak dan juga memiliki networking, jelas Martin. Menurutnya, pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri yang dilakukan terhadap Ferdi Sambo tidak membuatnya kehilangan kekuatan. Karena Ferdi Sambo masih memiliki sisi tawar lantaran posisi yang pernah dijabatnya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam. Ferdi Sambo lepas jabatan Div Propam bukan berarti jaringannya meninggalkan dia. Ada sebagian yang cari aman meninggalkan dia, namun ada juga sebagian yang loyal ya. Loyalitas atau loyal karena bergaining, tegas Martin. Martin kemudian menyebutkan buku hitam yang kerap dipegang Ferdi Sambo saat memasuki ruang persidangan kasus ini. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.